Oke, Pak, sudah. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Raihan Pomotong. Kepada Raihan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil tugas desain arsitektur saya. Yang pertama yaitu identifikasi pengguna. Bangunan ATM drive-thru dirancang sebagai fasilitas layanan perbankan yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi secara cepat tanpa keluar dari kendaraan. Pengguna utama adalah kendaraan roda 4 dengan pertimbangan tambahan bagi kendaraan roda 2 serta kebutuhan operasional petugas dan keamanan. Perancangan menekankan kemudahan akses, kejelasan orientasi ruang, serta kenyamanan pengguna melalui pengaturan sirkulasi kendaraan yang efisien dan mudah dipahami. Untuk konsepnya ini bangunan mengusung tema modern tropis minimalis yang menyesuaikan kondisi iklim tropis sekaligus karakter fasilitas publik yang praktis dan efisien. Bentuk massa dibuat sederhana agar mudah dikenali. Sementara elemen fasad berfungsi sebagai pengontrol panas dan cahaya matahari. Sistem drive-thru diterapkan melalui pola. Oh ini, Pak, sebentar. Konsep penggunaan mengusung tema modern tropis minimalis yang menyesuaikan kondisi iklim tropis sekaligus karakter fasilitas publik yang praktis dan efisien. Bentuk massa dibuat sederhana agar mudah dikenali. Sementara elemen fasad berfungsi sebagai pengontrol panas dan cahaya matahari. Sistem drive-thru diterapkan melalui pola sirkulasi linear sehingga proses masuk, transaksi, dan keluar kendaraan berlangsung lancar tanpa konflik pergerakan. Di sini ada fungsi kegiatan utama dan aktivitas pengguna. Untuk untuk pembagian ruang di sini ada pos jaga, jalur kendaraan, jalur ATM dari turun lajur satu, mesin ATM satu, area berhenti kendaraan, kanopi ATM, area servis atau maintenance, area putar kendaraan, jalur keluar kendaraan, jalur ATM drive-thru lajur 2, mesin ATM 2, ruang mesin atau panel ATM, dan ruang teknisi. Untuk babel diagramnya yaitu di sini ada yang public, semi public, dan private. Untuk yang public di sini ada parkir dan ATM. Untuk yang semi public di sini ada pos satpam dan private adalah WC atau toilet. Untuk materialnya di sini kita menggunakan bangunan dipilih berdasarkan ketahanan terhadap kondisi luar ruang dan kemudahan perawatan. Beton expose digunakan sebagai struktur utama untuk memberikan kesan modern dan kokoh, sementara kaca laminate menjaga keamanan serta keterbukaan visual elemen kisi-kisi logam, berfungsi sebagai shading sekaligus ventilasi. Sedangkan lantai area kendaraan menggunakan material bertekstur untuk meningkatkan keamanan penggunaan. Dan di sini adalah analisis pengguna dan aktivitasnya. Untuk aktivitas pengguna nasabah di sini dimulai dari masuk area ATM, tunggu, ATM drive-thru, kemudian antri kendaraan, kemudian berhenti di depan mesin ATM, melakukan transaksi, dan kemudian keluar dari area transaksi. Dan untuk petugas keamanan di sini dimulai dari datang dan berjaga di pos, kemudian mengawasi lalu lintas kendaraan, dan membantu jika ada kendala. Dan untuk teknisi maintenance, di sini dimulai dari masuk melalui akses masuk, kemudian membuka ruang mesin,
kemudian perawatan atau pengisian uang, dan keluar melalui jalur servis. Di sini juga ada toilet. Dimulai dari masuk area drive-thru, datang ke toilet, menggunakan toilet, dan keluar dari toilet. Ya, dia nanya. Dan ini konsepnya, Pak. Analisis. Ini, Pak. Aduh, di sini ada konsepnya yaitu di sini ada aksesibilitas, tapak memiliki akses yang cukup baik karena terhubung langsung dengan jalan, lingkungan kendaraan roda 2 dan roda 4 dapat menjangkau lokasi dengan mudah. Untuk sirkulasi matahari, tapak mendapatkan paparan sinar matahari penuh sepanjang hari, dimulai dari sisi timur sampai barat. Berpotensi si penerima panas berlebih pada pagi sampai sore hari. Untuk kebisingan, tingkat kebisingan pada tapak tergolong sedang di bagian perbatasan langsung dengan jalan. Sumber kebisingan berasal dari kendaraan dan aktivitas manusia. Untuk sirkulasi arah angin, berdasarkan kondisi sekitar yang masih terbuka, aliran angin alami cukup baik. Angin dapat masuk dari area lahan terbuka di sekitar tapak. Untuk bagian vegetasinya, area sekitar tapak memiliki vegetasi yang cukup banyak, terutama di bagian timur dan utara. Tapak keberadaan vegetasi ini berfungsi sebagai peneduh alami dan serta membantu meredam kebisingan. Ya, Pak, joningnya. Ini untuk analisis site-nya, denanya. Yang ini, Pak. Untuk denanya di sini kita mempunyai jalan, yaitu 2 jalur. Untuk ini area mobil. Jadi untuk masuknya melalui dari atas sini, terus masuk, melakukan transaksi, lalu keluar lewat sini. Dan ini adalah jalur untuk pengendara motor. Jadi di sini mereka langsung masuk, kemudian melakukan transaksi, dan kemudian keluar dari sini. Dan untuk transformasi bentuknya, konsepnya dari mobil, Pak. Jadi bentuk awalnya seperti ini, mobil konvert eh, memiliki karakteristik ceper, memanjang, dan akrodinamis. Untuk abstraksi konturnya, bangunan ini disederhanakan menjadi massa padat, volumetrik untuk melihat potensi ruang yang bisa digunakan sebagai area pelayanan ATM. Ini adalah artikulasi arsitektur dan penempatan program. Dan ini adalah transformasi massa. Bentuk mobil ditarik mengikuti alur sirkulasi kendaraan pada denah di bagian kap depan yang landai menjadi rampa atau kanopi masuk. Sementara bagian kabin itu menjadi area ATM atau mesin ATM. Dan struktur terowongannya itu mengadopsi konsep kanopi bersambung. Itu seperti SPBU, di mana atap tidak terputus dari titik masuk hingga keluar untuk melindungi pengguna dari cuaca. Aduh, Joni. Ya, Pak. Di sini di bawahnya ada perhitungan besaran ruang untuk perhitungan. Kesimpulannya yaitu di sini para pengguna transaksi bisa dapat melakukan transaksi tanpa turun dari kendaraan. Jadi bisa lebih cepat tanpa banyak yang mengantri melakukan transaksinya. Sekian dari saya, Ryan Pomontong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa buat ATM. Sebenarnya saya membuatnya ada 3 mesin, Pak. Cuma karena ada kelebihan, Pak, di bagian ininya. Nah, kira-kira dari area parkirnya itu bisa muat berapa? Kan di sebelah akhir. Sebelah sini, Pak. Perkiraan ATM-nya ada 3, Pak. Cuma di sini kan ada untuk parkir
pos jaganya Pak, sama untuk yang mau ke toilet Pak. Jadi mereka bisa parkir di area sini Pak. Kalau dari dinasnya berarti ada empat, ada empat atau empat. Ada totalnya 6 Pak, untuk pengendara mobil sama pengendara motor Pak. Berarti dia berbareng dengan parkir tapi bisa apa namanya bisa transaksi berbareng. Iya Pak, Karena kan di bisa sini kan bisa posisinya beda. antri Pak. Jadi untuk antri, iya Pak. Jadi untuk transaksinya itu tidak lagi kayak menunggu satu orang selesai Pak. Jadi bisa langsung tiga-tiganya Pak. Nah, itu kira-kira space untuk eh, tempatnya itu muat nggak? Ini Kan dia cukup untuk parkir beban. Kira-kira simulasi dari kendaraannya ada berapa kapasitas di sisi kiri atau sisi kanan? sisi bagian mobilnya itu sirkulasinya ada 4 Pak. Empat. Iya, Lebarnya empat. iya Pak. Nah, tinggi cuma Tingginya tinggi. 4 Pak. 3 Pak. Bukan tinggi ya. Lebar. Lebarnya Pak. Lebarnya antara ATM sama sisi yang atas itu berapa? Untuk ATM-nya kan lebarnya itu 2 Pak. Jadi 5 meter. Ini Pak. Jadi itu gimana? Kalau misalnya mobilnya tuh kan biasa ukurannya berapa? Terus apakah pas ditaruh di samping ATM-nya atau Untuk ukuran lebar mobilnya itu rata-rata 2 sekian, Pak. Jadi untuk sirkulasinya, untuk ATM kan dibuat dari sini 1, berapa ini untuk ATM-nya. Terus sirkulasinya masih ada 2, berapa? 2,5, Pak. Iya. Jadi masih bisa untuk lewat beberapa mobil. Iya, satu mobil, Pak. Jadi untuk satu mobil bisa antri berapa mobil di sini. baik? Terima kasih atas informasinya. Silakan lagi. Tadinya Terima kasih, Pak.